Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng saya di channel Teknisi Digital, teman-teman. Di video kali ini saya mau bongkar sebuah kipas angin merek gas air circulator seperti ini ya. Menurut cerita yang punya, kipas angin ini awet banget, teman-teman, karena bisa sampai hampir 12 tahun digunakan gitu. Dan sekarang udah tiba ke masa-masanya rusak. Katanya waktu dipakai itu nanti malam dihidupin, subuh tuh udah mati dia. Dan nanti dibuka sama dia, dihidupin, dimatikan dulu, dicabut dari arus listrik 220 volt, dibiarin dulu berapa menit gitu. Habis itu dinyalain lagi, dipancing, hidup, mau muter gitu. Berarti kalau udah panas dia gak mau muter gitu ya. Untuk kasus seperti itu biasanya antara spool yang udah setengah mati, udah overheat, sama adanya bushing yang udah rusak gitu ya. Nah, tadi kita ukur ya, waktu saklarnya kita arahkan ke low, medium, dan high, itu muncul angka seperti ini. Artinya thermal fuse-nya nggak putus dan spoolnya nggak putus juga, kayak gitu. Memang bener, maksudnya emang bener kipas angin ini ternyata bisa digunakan gitu. Sekarang posisi off seperti ini. Tuas saklarnya tuh udah rusak, jadi ya harus dibikinin tuas yang baru supaya bisa dipeluntir saklar yang warna merah tadi itu. Oke ya, langsung kita buka. Kecurigaan kita kan ke spool atau bushing. Spoolnya nggak usah dulu lah kita vonis mati ya, karena dia masih nyambung. Kalau setengah-setengah mati itu wajar. Yang bakal coba kita lihat kondisinya adalah bushing, bagian depan dan bagian belakang. Dengan cara melepas bagian depan covernya seperti ini. Coba kita uji coba dulu baling-balingnya tuh. Baling-balingnya seret guys. Untuk kipas angin yang baling-balingnya pakai seng seperti ini, biasanya kalau kita puter seperti ini aja berhentinya lama dia, kalau bushingnya masih dalam keadaan bagus. Tapi kalau bushingnya masih dalam keadaan rusak ya, tahu sendiri lagi nih ya, diputer dia cuma bergerak berapa senti, habis itu langsung berhenti, ngerem dia. Karena bushingnya tuh sebetulnya udah ada ini loh guys, udah ada rongganya, udah terkikis dia sama debu. Jadi bushingnya harus kita ganti. Nah, untuk mengganti bushing, yang pertama kita harus lepas adalah skrup baling-baling. Ambil aja obeng, terus buka skrup baling-balingnya. Terus kita cabut seperti biasa. Gampang banget kalau untuk nyabut kipas anginnya seperti ini. Kalau misalnya nanti dicabut, misalnya punya kalian ya, seret ya, tinggal dikasih cairan pembersih aja, atau dikasih thinner atau dikasih pertalite, itu bisa. Tapi nggak usah banyak-banyak, jangan sampai kena spoolnya, karena spoolnya nanti bisa rusak juga karena kebanyakan cairan. Nah, dalam posisi baling-baling udah dilepas, coba kita cek bagian asnya ya. Kita puter-puter, ternyata memang seret teman-teman. Jadi langsung aja ya kita bongkar cover dari asnya untuk bisa mengakses bushingnya. Ada beberapa skrup di sini. Yang perlu kita perhatikan adalah panjang pendeknya skrup. Itu perlu ya. Karena kalau salah masang skrup juga hasilnya jadi nggak bagus nanti. Ada masalah di saat pengoperasian, biasanya sih seperti itu. Meskipun nggak terlalu signifikan ya. Seperti ini ada ring dan ada murnya. Mur ring baut seperti itu. Ada 4 buah yang ngebuat spool ini atau mesin ini bisa duduk di covernya. Jadi kita fokus untuk ngebongkar
baut yang ada di covernya dulu. Ada 4 buah. Untuk bagian ini kalian bisa skip ya, tapi kalau untuk kalian yang pengen nggak kelewatan step by stepnya, kalian bisa tonton sampai habis di bagian ini. Ini adalah bagian ngebukain skrup-skrup. Tapi ya, harusnya juga ngebukain skrup itu perlu diperhatikan juga kalau untuk kipas angin. Karena beberapa kasus sering terjadi untuk membongkar mesin kipas angin, tapi nggak diperhatikan trik-triknya, akhirnya berat kipas angin tadi itu kan lebih lah dari setengah kilo ya. Terus kabel yang isinya spool itu kan nyambung langsung ke kabel-kabel besar. Jadi kalau nggak teliti, mesin itu bisa terlepas dari tangan kita waktu kita ngelepasin baut, dan karena dia terlepas, karena dia juga berat bobotnya, akhirnya kabel yang lembut tadi putus gitu, malah jadi rusak. Jadi harus diperhatikan juga cara ngelepasnya ya, meskipun kelihatan sepele. Seperti itu guys. Dan ada 2 buah skrup yang nggak saya lepas di sini karena skrupnya adalah skrup untuk merekatkan antara cover depan sama cover belakang pada mesin. Itu yang kiri kanan itu nggak saya lepas. Tapi saya akan melepas skrup bagian atas di bagian saklarnya. Itu ada ring yang bentuknya kotak. Jadi ada perbedaan ya antara ring di bagian saklar sama ring di bagian mesin. Kalau yang di bagian mesin ringnya bulat, kalau di bagian saklar ringnya itu kotak kayak gitu. Kalau kebalik sih nggak apa-apa, cuman kan nggak cantik gitu kalau dipasang, nggak seragam jadinya kayak gitu guys. Dan saya juga sedikit menginformasikan ke teman-teman yang pengen berlangganan ya, kalian bisa klik tombol join. Di situ ada paket-paket yang bisa kalian ambil dengan harga yang menyesuaikan sama kebutuhan kalian. Ada yang 5.000 yang paling murah, dan seterusnya untuk fasilitas-fasilitas tertentu. Kita bisa konsultasi langsung di sana melalui WhatsApp, atau kita bisa berkonsultasi langsung melalui live streaming YouTube, atau kita bisa berkonsultasi langsung melalui video-video singkat yang bakal saya buat setiap harinya ya, buat teman-teman yang nanya kayak gitu. Kalau misalnya pengen kebutuhan kalian itu memang urgent gitu ya, kalian bisa klik tombol join. Caranya gampang banget, kalian bisa bayar menggunakan dompet digital yang kalian punya. Bisa pakai Dana, pakai ShopeePay, pakai GoPay, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya kalian udah transaksi di situ, udah lakukan pembayaran, nanti kalian konfirmasi aja ke WhatsApp 0822 8796 0030. Hampir lupa sama nomor HP sendiri. Nah, ini ya posisi yang udah saya lepas seperti yang kalian bisa lihat tadi. Ada 2 buah baut yang belum saya buka. Sekarang saya buka nih bautnya. Kalau untuk kipas angin seperti ini, biasanya sih ngelepas spoolnya agak susah guys, karena dia lengket gitu, dipres. Biasanya seperti itu ya. Nantilah saya tunjukin setelah saya buka baut yang satu lagi ini ya. Jangan lupa bagian belakang kita tahan aja pakai tangan seperti ini, sambil kita putar pakai obeng, dan beberapa saat lagi juga dia pasti terlepas. Seperti ini. Kita simpen. Nah terus, biasanya kalau dia belum lengket, ini bisa kita langsung tarik. Tapi kalau dia udah lengket, mau nggak mau kita harus congkel sedikit. Tuh, ini saya tarik nggak mau ya. Saya belah nggak mau dia. Jadi saya harus menggunakan, tuh susah nih. Saya harus menggunakan obeng untuk mencongkelnya bagian samping ini yang bakal dicongkel. Ambil aja obeng gepeng, obeng pipih, obeng min yang kecil. Terus masukin ke sebelah samping, agak dipeluntir sedikit seperti ini di beberapa sudutnya, dan
Sekarang kita bisa bongkar cover depan dan cover belakang. Untuk cover depan itu biasanya lengket ke bodi dari inti besi spoolnya. Ini dia cover belakang dan ini dia bushingnya yang bagian tengah tuh. Udah bisa kita lihat di sana udah calar, udah tergores. Itu yang menyebabkan kipas angin kalau misalnya dihidupkan, kalau udah panas dia berhenti. Kayak gitu. Selain spoolnya yang kita curigai rusak, kayak gitu ya. Ini bushing bagian belakang. Tapi yang sangat disayangkan kali ini, ternyata bushing yang digunakan di sini bushing biasa, tapi cover bushingnya menggunakan paku ripet. Nah, kalau menggunakan paku ripet berarti kita harus agak semi bengkel las gitu ngerjainnya. Karena butuh paku ripet, butuh bor gitu ya. Bor enggak lah, paku ripet aja. Kalau kita nggak punya paku ripet, kita nggak bakal bisa masang nih, kecuali kita bisa modifikasi pakai sekrup misalnya. Tapi karena paku ripet saya belum ready, jadi langsung saya bersihin aja deh. Pakai cairan pembersih, pakai thinner juga. Kelihatannya udah bersih. Coba kita pasang kira-kira hasilnya gimana? Apakah ada perubahan yang signifikan atau memang biasa-biasa aja perubahannya gitu ya. Tapi saya yakin 99% sih perubahannya nggak signifikan. Ternyata memang bener guys. Akhirnya saya tutup lagi covernya. Saya udah konfirmasi ke yang punya. Kalau misalnya paku ripet saya nggak ready, jadi nggak bisa dilanjut ini memperbaiki atau mengganti bushingnya. Terus saya coba tes ya pakai nomor 1, ternyata dia juga nggak muter tuh. Pakai nomor 2 juga dia nggak muter, lancar. Kenapa? Dia seret gitu. Ini harus kita bongkar dan kita pancing. Tapi begitu saya pakai nomor 3, dia mau berputar gitu. Kenapa kok nomor 3 berputar? Karena nomor 3 tuh kekuatan spoolnya lebih besar, kekuatan elektromagnetiknya tuh lebih besar. Jadi dia bisa berputar jadinya, seperti ini. Kalau nomor 2, nomor 1 kan lemah, jadi dia nggak bisa berputar. Seperti itu. Terima kasih ya teman-teman udah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And bye-bye.